Bu Vina. Hari ini kita akan belajar tentang materi deret geometri tak hingga menggunakan media pembelajaran interaktif yang bisa kalian akses di link di bawah ini ya. Ayo kita mulai belajar materi deret geometri tak hingga. Ini merupakan tampilan awal dari medianya. Kita bisa hentikan musik terlebih dahulu. Di sini ada bagian nama, kita bisa menginputkan nama kita. Lalu diklik masuk. Selamat datang di media pembelajaran matematika. Silahkan pilih menu di bawah ini untuk memulai belajar. Oke, jadi ini merupakan media pembelajaran khusus untuk materi deret geometri tak hingga, di mana tujuan pembelajarannya adalah menentukan pola dari suatu deret geometri tak hingga pada suatu bilangan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret geometri tak hingga. Di sini ada 3 menu, yaitu materi, latihan, dan kuis. Kita ke materi terlebih dahulu. Jika kita melempar bola pada ketinggian tertentu, maka bola akan memantul terus-menerus sampai bola akan berhenti, kan? Oke, jadi media ini memang diawali dari permasalahan ya. Jadi ada bola yang dilempar dari atas, maka tentu dia akan memantul kembali sampai dia akan berhenti. Simulasi tersebut, jika diilustrasikan menjadi gambar, jadinya seperti gambar berikut ini. Oke, kita klik next aja. Jadi ini merupakan bentuk dari pantulan bola dari simulasi yang disampaikan tadi. Next. Garis lengkung ini merupakan lintasan bola. Warna hitam adalah lintasan turun, sedangkan warna biru adalah lintasan naik. Salah satu manfaat materi deret geometri tak hingga adalah kita dapat menghitung panjang lintasan bola sampai bola tersebut berhenti. Next. Panjang lintasan bola adalah panjang lintasan naik ditambah panjang lintasan turun, atau sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4 ditambah L5 ditambah L6 dan seterusnya. Mari kita selesaikan permasalahan berikut ini. Suatu bola dijatuhkan pada ketinggian 10 meter. Bola akan memantul kembali dengan ketinggian setengah dari ketinggian semula. Jika L1 sama dengan 10 meter dan bola memantul setengah dari ketinggian awal, berapakah nilai dari L2? Jadi ini kita menganalisis suatu kasus jika ketinggiannya itu sebesar 10 meter dan dia memantul kembali sebesar setengah dari ketinggian awal. Jadi kalau misalkan L1-nya dia 10 meter, maka kan dia memantul kembali dia di L2. Kira-kira L2-nya berapa? Tentu berarti karena setengah dari ketinggian awal, ketinggiannya 10, berarti 10 dikalikan 0,5 atau di sini adalah 5 meter. Kita cek. Seperti itu ya. Next. Jika L2 sama dengan 5 meter, berapakah nilai L3? Oke, karena memang L2 di sini adalah 5 meter. Nah, tentu karena bola ini jatuh di ketinggian yang sama ya. Berarti panjang dari L3 juga 5 meter. Cek. Kenapa ya? Karena memang L2 sama L3 memiliki panjang yang sama. Next. Jika L3 sama dengan 5 meter, berapakah nilai dari L4? Nah, dia kan sudah turun 5 meter. Nah, kira-kira mantul kembalinya berapa? Nah, tadi kan awalnya dia memantul kembali setengah dari ketinggian awal ya, setengah dari ketinggian semula. Kalau misalkan awalnya dia 5, kira-kira setengahnya berapa? Berarti di sini adalah 2,5. Seperti itu, 5 dibagi 2. Next. Jika L4 sama dengan 2,5 meter,
berapakah nilai L5? Nah, karena L4-nya dia 2,5 dan dia jatuh di ketinggian yang sama, tentu L5-nya juga sama dengan 2,5. Karena memang panjang L4 sama dengan L5. Dengan cara yang sama, maka didapat L6 adalah 5/4 dan L7 adalah 5/4. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa panjang lintasan turun sama dengan L1 ditambah L3 ditambah L5 ditambah L7 dan seterusnya sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 5/2 ditambah 5/4. Sedangkan panjang lintasan naik adalah L2 ditambah L4 ditambah L6 sama dengan 5 ditambah 5/2 ditambah 5/4 ditambah dan seterusnya. Oke, masih diingat tadi kan ya, lintasan turun ini adalah lintasan yang berwarna hitam, sedangkan yang biru ini adalah lintasan naik. Oke, next. Perhatikan bahwa penjumlahan tersebut memiliki bentuk yang sama. Oleh karena itu, kita hanya perlu menghitungnya satu kali saja. Karena memang bentuknya sama Bagaimana ya, cara sama-sama 5 menghitungnya? ditambah 5/2 Perhatikan tambah langkah 5/4, berikut ini. seperti itu. Jadi cukup satu kali aja ngitungnya. 5 ditambah 5/2 ditambah 5/4 ditambah dan seterusnya merupakan deret geometri tak hingga dengan suku awal A sama dengan 5 dan rasio sama dengan 1/2. Hal ini dikarenakan deret tersebut memiliki suku yang tidak terbatas. Rumus dari deret tak hingga adalah A dibagi 1 dikurangi R. Berapakah nilai dari S tak hingga? Jika diketahui A sama dengan 5 dan rasio sama dengan 1/2. Oke, di sini jelas ya. Rumus S tak hingga adalah A dibagi 1 dikurangi R. Di sini diketahui A-nya adalah 5, maka kita tinggal masukkan aja di bagian jawaban di sini. R-nya adalah 1/2, jadi 1 dikurangi 1/2. 1 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2, sedangkan 5 ini tetap. Dan 5 dibagi 1/2 itu ekuivalen sama 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, kita cek. Oke, benar ya. Kita next. Pada perhitungan sebelumnya didapat 5 ditambah 5/2 ditambah 5/4 ditambah dan seterusnya sama dengan 10. Berapakah panjang lintasan seluruhnya? 5 ditambah 5/2 ditambah 5/4 ditambah dan seterusnya kan dengan 10. Sedangkan ini ada dua bentuk yang sama. Jadi ini sendiri sama dengan 10 dan yang lintasan naik juga sama dengan 10. Jadi totalnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30. Seperti itu. Kita cek. Oke, benar ya. Jadi begitulah cara menghitung deret geometri tak hingga. Oke, kita bisa kembali ke menu utama dengan mengeklik tombol home yang ada di pojok kanan atas. Selamat datang di media pembelajaran matematika. Silahkan pilih menu di bawah ini untuk memulai belajar. Oke, selanjutnya di sini ada latihan sama kuis. Nanti yang kuis ini kamu coba sendiri aja ya. Kita ke versi yang latihannya dulu. Jadi tinggal diklik aja bagian latihan. Ayo berkelana bersama Gempi dan Pita. Nah, di sini ada tombol play, jadi kita tinggal diklik aja tombol play-nya. Gempi dan Pita akan menyusuri beberapa kota di Jawa Timur. Ayo temani mereka berpetualang. Saat ini, mereka berada di Kabupaten Bojonegoro. Ayo bantu Gempi dan Pita menyelesaikan soal hingga mereka sampai di Kabupaten Jember. Oke, jadi di sini latihan soalnya adalah berupa misi.
mereka harus menyelesaikan tantangan pada setiap kota sehingga bisa melanjutkan perjalanan sampai ke Kabupaten Tujuan. Oke, kita tinggal diklik aja latihan soal. Nah, untuk tantangan pertama di sini adalah kita disuruh menentukan nilai awal dan rasio jika diketahui deret geometri tak hingganya adalah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah dan seterusnya. Di sini terlihat bahwa 16 di sini adalah sebagai suku pertama atau suku awal. Sedangkan untuk menghitung rasio, kita tahu bahwa rasio itu adalah perbandingan antara suku kedua dan suku pertama. Di sini kita bisa lihat suku keduanya adalah 8. Jadi di sini 8 dibagi suku pertamanya adalah 16, jadi 8 dibagi 16. Sama dengan di sini kita bisa kecilkan dibagi 8. Sama-sama dibagi 8. Jadi 8 bagi 8 sama dengan 1, 16 dibagi 8 sama dengan 2. Dan 1 dibagi 2 itu ekuivalen dengan 0,5. Lalu kita bisa menginput jawabannya ini bahwa suku awalnya adalah 16 dan rasionya adalah 0,5. Di sini jawabannya sudah benar. Kalau sudah benar, maka kita bisa melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Nah, di Kabupaten Lamongan sendiri, di sini kita bisa lihat soalnya lagi. Nah, di sini soalnya sama, menentukan nilai suku awal dan rasio jika diketahui deret geometri tak hingganya 25 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 per 5 ditambah dan seterusnya. Kita tahu bahwa A adalah nilai suku awal, maka di sini nilai suku awalnya adalah 25, sedangkan rasionya itu adalah perbandingan antara suku kedua dan suku pertama. Suku keduanya di sini 5 ya, berarti di sini 5 dibagi suku awalnya adalah 25, jadi 5 dibagi 25. Di sini kita bisa kecilkan dibagi sama-sama 5. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Lalu kita bisa menginput jawabannya di kotak jawaban di sini. Jadi suku awalnya adalah 25, rasionya adalah 1 dibagi 5. Kita cek jawabannya. Oke, benar ya. Kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Oke, untuk kota selanjutnya di sini adalah tantangan di kota Mojokerto. Kita lihat soalnya. Kita klik. Soalnya adalah diketahui barisan geometri tak hingga dengan suku awal sama dengan 12 dan rasio sama dengan 1/3. Tentukan jumlah dari deret geometri tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa rumus dari S tak hingga adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi dengan rasio. Hanya di sini sudah diketahui bahwa nilainya 12, jadi di sini 12 dibagi 1 dikurangi, rasionya di sini adalah 1/3, jadi 1 dikurangi 1/3, seperti ini. Sama dengan, kita bisa hitung dulu untuk bagian yang menyebut. Jadi di sini 12 dibagi 1 dikurangi 1/3 itu sama dengan 2/3. Kita bisa ingat untuk pembagian dalam bentuk seperti ini bisa dibuat dalam bentuk perkalian, yaitu dengan cara dibalik. Jadi di sini 2 dikali dengan 3/2. Jadi sama dengan 12 dikali 3 sama dengan 36.
dibagi dengan 2, 36 dibagi 2 sama dengan 18. Oleh karena itu, di sini jawabannya adalah 18. Kita cek. Oke, benar ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali. Untuk selanjutnya di sini adalah tantangan di kota Probolinggo. Kita bisa klik soal. Di sini soalnya sama seperti soal sebelumnya. Diketahui deret geometri tak hingga 2 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah tak terhingga. Tentukan jumlah deret geometri tersebut. Jadi rumus S tak hingga itu sama dengan A/1 dikurangi dengan rasio. A atau suku awal di sini adalah 2, berarti 2 dibagi 1 dikurangi, rasionya di sini adalah perbandingan antara suku kedua dan suku pertama. Jadi bisa dilihat dari sini bahwa rasionya itu sama dengan U2 dibagi U1 atau sama dengan 1 dibagi dengan 2. Jadi rasionya adalah setengah ya. Jadi sama dengan 2, sama halnya kayak tadi, kita hitung terlebih dahulu untuk yang bagian penyebut. Jadi 1 dikurangi 1/2 itu sama dengan 1/2 atau setengah. Nah, ini ekuivalen dengan 2 dikali dengan 2/1. Maka 2 dikali 2/1 sama dengan 4. Seperti itu. Jadi kita coba inputkan jawabannya sama dengan 4. Kita cek. Oke, benar ya. Kita lanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Oke, kita lihat soal. Oke, untuk soal selanjutnya di sini adalah sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan mantul kembali dengan 3/5 kali tinggi sebelumnya. Panjang lintasan gerak bola sampai berhenti adalah, nah di sini kita bisa mengilustrasikan soal ini berdasarkan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka ilustrasinya akan seperti ini. Jadi, ketinggian awal bola di sini ada 5 meter dengan lintasan yang warna hitam ini adalah lintasan turun ya. Sedangkan untuk yang biru ini adalah lintasan naik. Seperti itu. Jadi untuk menghitung panjang lintasan gerak bola ini sampai dia berhenti, kita hitung dulu lintasan naik sama lintasan turunnya. Kita hitung dulu untuk lintasan turunnya terlebih dahulu. Untuk lintasan turun, jadi kita bisa fokuskan di sini. Karena di sini awal jatuhnya kan 5 meter, lalu dia memantul kembali di ketinggian 3/5 kalinya. Berarti di sini dia akan naik sebesar 5 dikalikan dengan 3/5 ya. Maka sama dengan 3. Jadi dia akan memantul kembali dengan ketinggian 3 meter. Seperti itu. Karena dia naik dari ketinggian 3 meter, tentu nanti turunnya juga sama dengan 3 meter. Lalu untuk lintasan ini, karena dia juga akan memantul kembali sebanyak 3/5 kali lintasan sebelumnya, karena sebelumnya adalah 3, maka kita bisa hitung bahwa 3 dikalikan dengan 3/5 atau sama dengan 9/5. Seperti itu. Berarti di sini hasilnya adalah yang ini ya, 9/5. Ini juga sama ya, 9/5 karena di sini kan sama. Seperti itu. Dan seterusnya. Lalu kita bisa fokus ke lintasan turun dulu. Di sini lintasan turunnya adalah berarti 5 meter ditambah dengan 3 meter ditambah dengan 9/5 meter dan seterusnya. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi 5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 9/5 ditambah
dan seterusnya. Nah, ini merupakan dari geometri tak hingga dengan suku awal 5 dan rasionya adalah 3/5. Jadi, untuk menghitung S tak hingganya untuk lintasan turun adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi dengan R. A-nya di sini ada 5 dibagi 1 dikurangi rasionya adalah 3/5. Seperti ini. Nah, bentuk ini ekuivalen atau sama dengan 5 dibagi dengan 2/5. Nah, bentuk ini ekuivalen dengan 5 dikali dengan 5/2. 5 kali 5 sama dengan 25 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 12,5. Seperti itu. Ya, ini untuk lintasan turun. Sedangkan untuk lintasan naik kita bisa hitung. Untuk lintasan naik tadi ini ya, tadi ini kan 5. Ini tadi sebesar 3, ini 3. Ini tadi sebesar 9/5 ya. Ini juga sama berarti 9/5. Lalu kita bisa fokus ke yang bagian naik aja. Yang naik itu berarti kan yang biru, berarti kita bisa fokus ke yang 3 ditambah 9/5. Itu ditambah dan seterusnya. Di sini merupakan dari geometri tak hingga dengan suku awal sama dengan 3 dan rasionya sama yaitu 3/5. Jadi untuk menghitung S tak hingga atau banyak lintasan naik sama dengan S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Di sini A-nya sama dengan 3, R-nya di sini adalah 3/5. Seperti itu. Jadi ini sama dengan 3 dibagi dengan 2/5. Nah, bentuk ini ekuivalen dengan 3 dikali dengan 5/2. Ini sama dengan 15 dibagi 2 atau sama dengan 7,5. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa panjang lintasan itu adalah panjang lintasan naik ditambah panjang lintasan turun. Jadi kita bisa menghitung tentang total. Jadi totalnya itu sama dengan 12,5 ditambah dengan ini 7,5. Nah, 12,5 tambah 7,5 nilainya adalah 20. Ya, jadi jawabannya adalah 20. Kita coba inputkan di bagian kolom jawaban apakah benar sama dengan 20. Kita cek. Hari ini kita sudah selesai belajar materi deret geometri tak hingga menggunakan media pembelajaran interaktif. Belajar matematika dengan menggunakan media pembelajaran interaktif mudah dan menyenangkan, bukan? Jangan lupa untuk dicoba fitur kuis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.